Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and welcome back to my YouTube channel. Dan di video kali ini saya akan bahas untuk statistik ekonomi ya, statistika ekonomi untuk modul ke-6 yang dimana di sini ada hubungannya terkait dengan ekonomi ya, yang pasti ininya yaitu adalah angka indeks. Nah, mungkin kalau misalnya yang sering banget nih, kalau mungkin nonton TV, mungkin entah saya lupa nama stasiun TV-nya apa, cuman yang pasti yang namanya indeks, angka indeks itu banyak banget di kehidupan sehari-hari. Mungkin dari indeks kehidupan, indeks kemiskinan ya kan, terus ya indeks harga saham gitu ya. Nah, intinya mereka tuh punya angka-angka tersendiri yang dimana mereka tuh nanti akan fluktuatif, dia naik ataupun turun. Nah, ya itu intinya angka indeks lah. Yang dimana sebenarnya kita tahu bahwa angka indeks itu sebenarnya sih apa sih namanya? Cuman persentase aja. Kayak misalnya nih lagi sekarang nih persentasenya sekian. Nah, nanti ketika di ini nanti angkanya sekian, dan dimana nanti kan ada perubahannya tuh ya kan. Nah disitulah apa namanya terjadi penaikan ataupun penurunan yang dimana emang relatif sebenarnya. Karena apa? Karena kalau misalnya kita bahas relatif itu kan pasti ada dasarnya dulu nih. Kita bahasnya apa terhadap apa. Kayak misalnya nih 5 itu kecil atau besar, ya tergantung. 5 itu akan besar ketika kita bandingin sama angka 1. Nah, 5 itu juga akan menjadi kecil ketika kita bandingkan dengan angka 9 ataupun angka 10, ya. Oke, makanya ada dasarnya ya, alias ada apa namanya tahun dasar. Kemudian indeks sendiri itu juga tidak jauh dari bobot ya. Nah, cuman di sini mungkin langsung ke perhitungan aja, cuman di sini saya mau bahas tipis untuk angka indeks ini. eh Seperti yang tadi saya bilang, ada yang pakai bobot ya kan. Jadi ada yang pakai bobot atau tidak berbobot atau tidak tertimbang. Tidak tertimbang ini tidak punya bobot, sedangkan untuk si angka indeks yang di sini adalah tertimbang alias punya bobot. Yang dimana untuk di tes formatif pertama kita akan bahas yang tidak tertimbang terlebih dahulu. Yang dimana untuk tidak tertimbang ini ada dua pendekatan, yaitu adalah rata-rata sederhana. Uh, Terus kalau misalnya ini adalah rata-rata relatif sederhana, ya. Rata-rata relatif sederhana. Sedangkan untuk yang tertimbang itu akan terbagi menjadi dua, yang nanti kita akan dibahas di apa namanya tes formatif kedua, yang dimana terbagi menjadi agregatif tertimbang, agregat tertimbang ya. Ini ada di halaman, di modulnya tuh ada di halaman wait, halaman 6.8 ya, kalian bisa baca itu sendiri. Terus kemudian ada rata-rata relatif tertimbang. Nah, nanti untuk si apa namanya? Untuk yang di ini tes formatif kedua, yang ini adalah tes formatif pertama, ya. Rata-rata relatif tertimbang. Nah, di mana yang akan kita bahas dulu adalah terkait dengan indeks rata-rata sederhana, ya. Jadi untuk indeks rata-rata sederhana sebenarnya bisa kita apa namanya kita hitung dengan formula seperti ini. Jadi indeks apa namanya indeks atau I aja ya saya singkatnya, pada saat P ke T atau pada saat periode tertentu itu sebenarnya gampang. Tinggal kita totalkan aja, uh, apa namanya kita totalkan aja uh, pada periode tersebut dibagi dengan penjumlahan atau jumlah daripada tahun dasarnya dikalikan dengan 100%. Itu untuk rata-rata sederhana. Terus abis itu kalau misalnya untuk indeks rata-rata relatif sederhana ini mempunyai pendekatan yang berbeda. Sebenarnya mirip ya. Pasti yang ini adalah indeks pada saat periode tertentu,
itu sama dengan, nah jadi gini, kalau misalnya rata-rata sederhana cuman pakai begini doang, maka untuk rata-rata relatif sederhana itu kita apa namanya? Kita hitung satu-satu dulu daripada si P per T, PT per PO kali 100% baru dijumlahin. Makanya rumusnya menjadi sigma PT per P0 dikalikan dengan 100%. Nah, terus ini jadi ini artinya kita hitung dulu, terus habis itu dijumlah baru dibagi dengan banyaknya yang mau kita bahas. Yang biasanya di sini pasti nggak mungkin cuman satu komoditas aja biasanya, ya. Karena di sini kan kalau namanya di periode tersebut, apalagi ada sigma begini, berarti apa namanya komoditas atau mungkin barangnya yang dibahas pasti lebih daripada satu. Nah, mungkin ini yang akan jadi concern utama kita. Jadi ini saya hapus terlebih dahulu karena ini belum kepake untuk di tes formatif ke 1. Cuman di sini kita bahas dari awal dulu, ya. Indeks yang menunjukkan perubahan nilai moneter suatu komoditas disebut dengan indeks nilai, ya. Namanya juga bahas tentang indeks nilai karena di bukunya sendiri pun juga bahasnya tipis-tipis aja, yang dimana indeks itu ada indeks harga, ya. Kalian bisa baca ini ada di halaman 6.5 ya. Ada di halaman 6.5. Yang dimana ada indeks harga tuh ya berarti terkait dengan perubahan harga. Indeks kuantitas tuh ya berarti tentang perubahan kuantitas. Kalau indeks nilai ya berarti perubahan nilai. Nah, kurang lebih seperti itu, ya. Makanya indeks harga saham ya berarti bahas perubahan harga, tapi di mana harga itu terkait dengan saham. Oke, nomor 2. Indeks harga cabai di pasar A menunjukkan 98% pada bulan Mei. Bila waktu dasar perhitungan adalah bulan Januari, oke. Jadi di nomor 2 di sini kita bahas adalah Januari ini otomatis persentasenya akan masih normal alias orisinil, yaitu adalah 100%. Namun beriring berjalannya waktu, mungkin di Februari, Maret, April nggak ada perubahan, tapi ternyata di bulan Mei ternyata mengalami penurunan jadinya 98%. So apa yang dapat kita ambil atau dapat kita simpulkan dari kalimat seperti ini? Nah, berarti kalau kita bandingkan terhadap bulan Januari yang dimana ini adalah tahun dasarnya, ya ini adalah dasarnya ya, dasar perbandingannya, dasar pembanding, maka pasti turun, ya kan? Jadi di bulan Mei ini turun berapa? Turun 2%, dari 100% ke 98% itu turun 2%. Dibandingkan dengan apa? Bulan Januari. Nah, tapi kalau misalnya kita mau bikin kalimat, jadi ini sebenarnya ada dua kemungkinan. Kalau misalnya kita pakai dasarnya adalah yang Januari, maka bisa katakan indeks di bulan Mei, indeks bulan Mei turun 2% dari atau dibandingkan bulan Januari. Tapi kalau misalnya kita anggap ini adalah dasar pembandingnya alias tahun dasarnya di sini, ini apa namanya, anggap aja mungkin Mei tahun berapa, terus ini Januari tahun depannya lagi gitu. Maka bisa kita katakan indeks bulan Januari misalnya awalnya 98% terus jadi 100%, berarti naik 2% dibandingkan bulan Mei. Jadi kurang lebih cara bacanya seperti itu, ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, so kita hapus untuk nomor 1 dan 2-nya dan kita akan lanjut ke soal nomor 3 dan 4 sampai dengan 5. Dikarenakan untuk nomor 3, 4, 5 ini menggunakan sumber soal yang sama. Oke, nomor 5-nya di sini. Nah, jadi ternyata dari deskripsi soal atau kasus soal untuk nomor 3 sampai 5, kita berkaca dari tahun 2018 di mana ternyata seorang pemilik rumah makan mencatat 3 macam harga daging.
And then kemudian ketika tahun 2020 ternyata berubah. Nah, berarti mungkin lebih enaknya kita pakai tabel aja ya. Nah, kita pakai tabel, kita uraikan dalam bentuk tabel. Berarti ini komoditas daging misalkan. Kita kasih nama aja komoditas daging, di mana ada komoditas daging. Langsung aja ya sebut nama hewannya aja. Komoditas daging ayam, terus kemudian sapi, kemudian sama kambing. Kemudian apa namanya? Tahun 2018 harganya, ini kita bahas harga ya. Di ayam 35.000, kemudian daging sapi 95.000, I don't care, kita juga nggak peduli mau harganya per berapa, 86.000. And then ketika itu jadinya pas di 2020 ternyata berubah dari ayam yang 35.000 menjadi 25.000. Terus kemudian daging sapinya jadi 105.000, dan untuk daging kambing adalah 92.000. Nah, jadi di sini apa namanya? Yang mau kita bahas adalah kira-kira indeksnya berapa sih? Nah, nah kalau misalnya nih kan indeks kan nggak mungkin ya, apa namanya? Karena komoditasnya beda-beda, harga satuannya pun beda-beda, kan nggak mungkin sebenarnya kalau misalnya kita mau menghitung sebenarnya sekaligus. Nah, cuman kalau misalnya ini kita bahas satu-satu, misalnya nih mungkin kita bahas terkait dengan ini perubahan ya. Nah, misalnya nih kita bahas perubahan terlebih dahulu deh ya. Karena misalnya kita anggap saja bahwa siapa nih? Kalau misalnya kita bahas nih dari 25.000 ke 35.000 itu berapa gitu ya, atau berapa persen lah. Atau mungkin nggak usah bikin begitu. Jadi gini aja. Kalau misalnya ini 100% semua ya. Misalkan ini 100% semua, berarti kira-kira nih 92.000 ini berapa persen sih kira-kira gitu ya. Ya udah, gampang, tinggal kita hitung aja. Berarti 25.000 per 35.000 kali 100%, ya kan. Nah, sehingga dimana kan kalau kita mau menghitung indeks kan gampang ya. Bandingin aja harga sekarang sama harga sebelumnya terus dikali 100%. Nah, cuman karena kita bahas satu-satu ya. 35.000 kali 100 jadinya adalah ini 71,43%. Sedangkan kalau ini 105.000 per 95.000, ini pasti hasilnya pasti di atas 100%. 105 dibagi dengan 95 dikali dengan 100, 110,53. Kita pakai dua angka di belakang koma aja ya. Nah, terus abis itu ini 92.000 per 86.000 kali 100%. Nah, berarti 92 bagi 86 kali 100 itu adalah 106,98%. Nah, sebenarnya kalau kita bahas seperti ini, kita juga bisa bilang bahwa oh, ternyata daging ayam naik nih gitu ya. Atau kita bikin kesimpulan di sampingnya, berarti ini naik atau turun ya, berarti ini turun sebesar 100% kurang 71,43%. Atau langsung aja ya, turun berapa persen aja ya. 100 dikurangkan dengan 71,43 itu adalah 28,57. Jadi turun ini 28,57%. Terus untuk naiknya ini berarti 10,53%. Dan kemudian di sini juga naik, yang dimana naiknya adalah sebesar 6,98%. Yang sebenarnya gitu ya, yang sebenarnya kalau misalnya kita cari hasil turunannya ini dapat 28,57, bisa aja dengan cara seperti ini. Ini kan terjadi penurunan 10.000 ya. Oke, jadi 10.000 kita bandingin sama harga awalnya 35.000 kali 100%. Berarti 100 berapa nih? 10 per 35 ya.
10/35 dikali dengan 100% itu adalah 28,57. Nih, tuh ya, 28,57. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita mau bahas penurunan, kita langsung aja dari penurunannya berapa, kita bandingin dengan yang awalnya. Nah, kenapa dikali 100%? Karena harga orisinalnya itu 100%, ya. Oke. Nah, cuman permasalahannya adalah di sini kita ada pendekatan. Jadi kalau misalnya kita bahas satu-satu, iya, benar. Tapi kan nggak bakal mungkin dong kita baca data itu sekaligus, maksudnya satu-satu. Kadang daripada saya ribet-ribet, mendingan saya bilang aja nih. Ternyata dari tahun 2018 ke 2020 tuh naik atau turun aja. Makanya ada pendekatan rata-rata sederhana atau rata-rata relatif sederhana. Yang dimana kalau untuk nomor 3 ya, berarti untuk nomor 3 berarti kan di sini nih kalau ditotalin ya. Ini ditotalin, totalnya berapa nih? 35.000 atau 35 tambah 95 tambah 86 itu adalah 216. Terus ini 25 tambah 105 tambah 92 itu adalah 222. Ya udah, berarti dari soal nomor 3 ini kan kalau mau cari indeks pada waktu tertentu kan tinggal untuk rata-rata sederhana kan tinggal kita bagi aja ya. Kali 100%. Berarti 222.000 ya, 222.000 dibagi dengan 216.000 kali dengan 100% ini berapa sih? Nah, ya udah, tinggal 22 dibagi dengan 216 dikalikan dengan 100. Jawabannya adalah 102,78. Jadi dari nomor 3 sebenarnya kita bisa bilang kurang lebih atau rata-rata penurunan, atau misalnya kita anggap deh, berarti ini bisa kita katakan bahwa ternyata dari 2018 ke 2020 indeks harganya naik sebesar 102,78%. Nah, ingat itu tanpa dirinci. Jadi kita nggak tahu apakah dia ada penurunan atau kenaikan, kita nggak tahu, ya. Karena di sini ternyata ada yang naik, ada yang turun kan. Tuh, seperti itu. Nah, atau coba kita cek apakah ini kalau kita bagi dengan 3 hasilnya sama gitu ya. 71,43 ditambah dengan 110,53 tambah 106,98 dibagi dengan 3 itu jawabannya adalah 96. Oke. Berarti emang bukan ya. Gitu. Karena di sini kan kita langsung sekaligus kita totalin. Oke. Nomor 4, hitunglah rata-rata relatif sederhananya berapa. Ya udah, untuk menghitung rata-rata relatif sederhana ya otomatis kita harus nyari dulu nih perbandingannya berapa. Nah, tapi tadi untungnya pas kita ngerjain nomor yang tadi di sini nih sekaligus cerita panjang lebar, ternyata kita udah ketemu nih indeks harga masing-masing tahun yang lebih baru ya, kayak misalnya 71,43, 110,53. Nah, disinilah baru ya, si siapa nih? Rata-rata relatif sederhana ini bekerja. Nah, jadi kalau berdasarkan, jadi gini, kalau rata-rata sederhana itu kita beranggapan bahwa ya udah dari 2018 ke 2020 kira-kira rata-ratanya gimana ya? Ya udah, berarti tinggal apakah dia berubah naik atau berubah turun. Makanya kenapa ketika kita mau menghitung rata-rata sederhana, kita hanya menghitung hasil akhirnya saja tanpa mempedulikan dia naik atau turun di komoditasnya. Ternyata mengalami kenaikan nih. Oh ya udah, mengalami kenaikan. Nah, ternyata di indeks terakhirnya 222.000 ini adalah sebesar 102,78. Yang artinya berarti naik 2,78%. Gitu. Nah, tapi ketika kalau misalnya kita pakai rata-rata relatif sederhana, nah, ini kan penjumlahan daripada kalau kita bagi dulu kali 100% terus dibagi dengan N, yang dimana berarti ini sebenarnya sama kayak tinggal kita hitung tadi
71,43 tambah 110,53, atau mungkin saya tulis di sini aja ya lanjutannya. IPT sama dengan 71,43 tambah 110,53 tambah 106,98 dibagi dengan 3, berarti IPT-nya ini berapa sih? Nah, gitu. Ternyata jawabannya adalah 96,13%. Ya. Jadi 96,313 ya, 96,31%. So, maka jawabannya adalah yang A. Nah, dari sini ternyata dengan menggunakan pendekatan yang berbeda, ya of course hasilnya berbeda. Karena emang cara bacanya beda juga. Kalau di rata-rata sederhana, itu kita penggunaannya ya I don't care. Ya, saya mau lihat secara keseluruhan aja deh, saya nggak mau ribet-ribet ngitung satu-satu. Ya, jadi makanya kenapa dijumlahin dulu masing-masing. Oh, ternyata indeks di harga atau harga di 2020 itu indeks harganya lebih besar dibandingin sama indeks yang di tahun dasar yang 2018. Nah, sebesar berapa? Besarnya yang di 2020 sebesar 102,78. Berarti kalau dari cara nomor 3, sudut pandang yang nomor 3 ini ternyata naik 2,78%, ya. Jadi kalau dari nomor 3 kesimpulannya adalah indeks harga naik 2,78%. Sedangkan untuk yang di nomor 4 kesimpulannya adalah indeks harga, karena di sini kita bahas, saya mau bahasnya lebih rinci lagi. Jadi saya mau bahas ayam sendiri, sapi sendiri, kambing sendiri, barulah nanti saya rata-ratain. Ya udah, ternyata indeks harganya mengalami penurunan. Turun sebesar berapa? Dari 100 ke 96,3 gitu kan. 96,31. Ternyata turun sebesar 3,69%. Tuh. Nah, jadi ini tergantung sudut pandang aja ya. Jadi kalau kita menggunakan rata-rata sederhana dia naik, tapi kalau misalnya dia rata-rata relatif sederhana ternyata data ini mengalami penurunan, ya. Oke, nomor 5. Hitunglah rata-rata relatif sederhana tahun 2018 dengan menggunakan dasar 2020. Oke. Jadi untuk nomor 3 sama nomor 4, kalau emang kalian ada pertanyaan, kalian langsung saja di chat di kolom komentar aja. Sekarang kalau untuk yang ini mungkin langsung saya hapus saja ya untuk nomor 3 sama 4-nya. Saya sisakan datanya aja karena daripada saya ribet-ribet lagi. Oke. Nah, seperti ini. Nah, jadi kalau misalnya ditukar posisinya begini, ya, kira-kira bagaimana sih? Apakah kalau kita bilang dia naik sebesar yang tadi? Tentu tidak. Kalau kayak gini misalnya kita anggap di sini adalah 100%, 100%, ini 100%, ini 100%, maka di sini kita harus cari dulu nih berapa kira-kira. Berarti 35.000 dibagi dengan 25.000 kali dengan 100%. Berarti sama dengan berapa nih? Nah, 35 bagi dengan 25 dikalikan dengan 100. 140%, ya. Nah, kalau tadi kan ketemunya 70% ya, karena dia emang turun harganya. Oke, untuk yang sapi 95.000 per 105.000. Kalau yang tadi sebelumnya dia naik, ini turun. Nah, masalahnya turunnya jadi berapa persen nih? Ya udah tinggal 95 per 105 ya. Nah, 95 per 105 itu adalah 90,48% ya. 90,48%. Terus kemudian untuk yang ini berarti 86.000 per 92.000 kali 100%. Berarti 86 per 92 kali 100. 93,48 ya. 93,48%. Ya sudah, berarti untuk nomor 5 ini gampang ya.
Berarti indeks pada tahun 2018 kalau pakai dasar tahun 2020, maka jadinya adalah 140 tambah 90,48. Ini 140% ya gitu ya. Tambah dengan 90,48%, tambah dengan 93,48%, terus dibagi dengan 3, maka berapa tuh indeksnya? Ya udah, berarti kalau dari sini nih harusnya angkanya di atas 100 ya harusnya. Coba 140 tambah 90,48 tambah 93,48 dibagi dengan 3, jawabannya adalah 107,9. Wait, apakah ada saya salah ngitung? 95 bagi 105 itu 90, oke benar 4,8. Terus 86 bagi dengan 92 itu 93,48 benar. 35 bagi 25 itu adalah 1,4 benar. 140 ditambah dengan 90,48 tambah dengan 93,48, terus kemudian dibagi dengan 3, jawabannya adalah 107,98. Oke, ini entah saya ada yang salah ngitung ya kan. Kalian boleh tolong cek ulang mungkin dari terkait dengan datanya, apakah ada saya salah tulis apa gimana, atau mungkin ada salah ngitung. Langsung aja ya dicek di kolom komentar, karena untuk nomor 5 saya ketemunya adalah 107,98%. Atau kalau misalnya kita mau pakai pendekatan ya berarti kurang lebih sekitar 108%. Yang artinya apa? Dari 2020 ke 2018 naik sebesar 8%. Seperti itu ya. Oke, so dengan begitu kita akan lanjut ke soal tes formatif yang kedua untuk di modul 6.